Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Bapak Ibu Panitia Konferensi Internasional tahun 2020, para hadirin peserta konferensi internasional, rahimakumullah. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan apa yang telah saya tulis dan saya kirimkan beberapa waktu yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, tulisan yang saya buat yaitu berjudul tentang implementasi pendekatan tasawuf dalam pendidikan Islam pada generasi milenial. Adapun pendahuluan, yaitu karena generasi muda atau yang dikenal dengan generasi milenial adalah harapan masa depan agama, nusa, dan bangsa yang harus dirawat dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, seringnya pemberitaan yang terjadi terkait kasus yang melibatkan para remaja, di antaranya narkoba, kekerasan, dan lain-lain. Kemudian adanya kecenderungan generasi milenial kepada sesuatu yang bersifat cepat, mudah, dan instan, yaitu yang kaitannya dengan internet dan media sosial. Yang keempat, pendidikan agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, artinya nilai-nilai ajaran agama tersebut harus diajarkan secara kontinu. Dan yang kelima, yaitu hadis Rasulullah tentang ajaran Islam, iman, dan ihsan. Adapun teori yang menjadi landasannya, yaitu satu, rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Pasal 3, membentuk watak serta membangun peradaban bangsa yang beradab dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan karakter yang berpusat pada hati, dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada remaja yang diharapkan mampu melahirkan perbuatan yang baik atau akhlak yang mulia. Keempat, pendekatan keagamaan diharapkan mampu untuk membuat generasi milenial memahami dan mencintai agamanya dengan baik. Kemudian yang kelima adalah konsep Islam kafah, yaitu Islam tentang ajaran Islam, iman, dan ihsan, yang mana dalam ajaran Islam dibahas tuntas dalam ilmu fikih, sedangkan ajaran tentang iman dibahas tuntas dalam ilmu tauhid, dan ajaran tentang ihsan yaitu dalam ilmu tasawuf. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif atau dengan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang kami lakukan, pertama, terdapat kesalahpahaman terhadap tasawuf itu sendiri, yang mana di antara beberapa kesalahpahaman tersebut, satu, tasawuf dianggap sebagai bid'ah dolalah. Yang kedua, tasawuf dianggap identik dengan hal-hal mistis, klinik, dan misteri. Kemudian yang ketiga, tasawuf dianggap sebagai sesuatu yang bersifat individual, tidak ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Yang keempat, tasawuf dianggap sebagai sesuatu yang elitis, yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja. Dan yang kelima, tasawuf dianggap sebagai pelarian dari segala macam permasalahan hidup duniawi. Kemudian di pembahasan saya akan hadirkan ilustrasi pendekatan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika kita belajar tasawuf, kita pasti akan dihadirkan konsep tentang tahalli, takhalli, dan tajalli. Yang mana tahalli sendiri adalah upaya kita untuk membuang sifat-sifat yang tercela. Sedangkan takhalli yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji.
dan tajalli adalah mendekatnya hati kepada Allah atau merasa diri dilihat atau melihat Allah. Kemudian dalam tasawuf kita kenal dengan tahapan-tahapan dalam ilmu tasawuf yang umum kita ketahui, yaitu tahapan STHM, syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian ada beberapa contoh bertasawuf dalam sholat, dalam makan, bertasawuf dalam bermain musik, dan lain sebagainya. Yang mana dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya bertasawuf itu bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang elit, akan tetapi semua orang bisa melaksanakannya. Tidak pandang usia, walaupun sejak muda pun sudah bisa melakukan tasawuf. Kemudian ini adalah beberapa contoh, salah satunya bertasawuf dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, yang pertama adalah cara bertasawuf, yaitu meyakinkan diri bahwasanya kita bisa bertasawuf dalam sholat dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian selanjutnya yaitu meluruskan niat dengan cara bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita sholat, untuk apa sholat, apa manfaat sholat. Ya, baru langkah yang ketiga, memahami syariat sholat, yaitu bagaimana syarat sholat, rukun sholat, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan saat sholat, dan lain sebagainya terkait dengan hal sholat itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengkaji dan menyadari hakikat sholat, yaitu dengan cara merenung. Siapa sih yang memerintahkan sholat? Mengapa harus sholat? Apa hubungan sholat? Apa hakikat dari bacaan sholat dan lain sebagainya. Ini adalah proses atau tahapan yang dinamakan dengan mengenal hakikat sholat. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan sholat dengan tahalli, takhalli, dan tajalli, yaitu berusaha untuk selalu membebaskan diri dari berbagai macam penyakit hati dan akhlak tercela, seperti ketika sholat tidak merasa sombong, riya, ujub, takabur, kemudian memakai pakaian yang syubhat dan lain sebagainya. Sekaligus berusaha agar sholat itu dihiasi dengan hati yang bersih, dengan akhlak terpuji, yaitu sholat dengan rasa khusyuk, tawadu, mengamalkan sunnah-sunnah dalam sholat dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian tahapan-tahapan yang telah dilakukan tersebut adalah puncaknya, yaitu merasakan bahwasanya kita saat sholat berhadapan langsung kepada Allah. Ya, setidaknya kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita. Nah, disinilah adalah puncak dari makrifat itu sendiri. Jadi ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, dan ada makrifat. Kemudian satu contoh lagi, tasawuf dalam makan, ya. Jadi dalam makan pun kita bisa bertasawuf. Ya sama dengan sholat tadi. Yang pertama meyakinkan diri bahwasanya kita bisa bertasawuf dalam makan, tidak ada keraguan. Kemudian yang kedua meluruskan niat dengan cara ya bertanya mengapa harus makan, apa manfaat makan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga memahami syariatnya makan, ya dengan cara mempelajari segala pengetahuan tentang makan. Kemudian mempersiapkan apapun ya sebelum kita makan dan sesudahnya. Apakah makanan tersebut memenuhi standar, apa yang wajib dilakukan sebelum dan setelah makan, dan apa saja yang perlu dihindari saat makan. Ini adalah proses dari syariat makan. Kemudian berikutnya yaitu memikirkan dan merenungkan, yaitu proses hakikat. Kita mencari hakikat dari makan itu sendiri, yaitu makan dengan hati yang jernih. Kemudian kita bertanya dari mana asal-usul makanan kita dapat ini, apakah dari proses yang haram, yang halal, dan lain sebagainya. Kemudian apa hubungan makan dengan ibadah, kenapa orang lain bisa makan seperti kita, tapi ada sebagian yang tidak bisa makan seperti kita. Nah, ini harus kita renungkan. Ini bagian dari kita menjalani proses hakikat. Ya. Kemudian bagaimana seharusnya menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu adalah proses tarikat. Ya. Setelah hakikat adalah selanjutnya proses tarikah.
Dan yang terakhir, makan dengan proses tahalli, takhalli, dan tajalli, yaitu berusaha untuk selalu membebaskan diri dari berbagai macam penyakit hati, seperti tidak makan berlebihan, tidak makan terburu-buru, dan tidak makan yang terkesan sombong. Nah, dan menghiasi hati dengan akhlak yang mulia, yaitu membaca basmalah sebelum makan, dan hamdalah setelahnya, makan dengan mengikuti standar kesehatan, makan dengan penuh rasa syukur, dan dengan demikian diharapkan agar proses makan, tasawuf dalam makam ini, merasakan nikmatnya makan dan mampu menangkap rahmah, hikmah, dan barokah dari makan itu sendiri. Nah, tahapan-tahapan inilah yang mengilustrasikan atau menjadikan kita ternyata bertasawuf itu tidak harus tua. Ya. Jadi sejak dini pun bisa diajarkan nilai-nilai tasawuf. Nah, sedangkan konsep dari pendidikan karakter adalah pendidikan hati, yang mana dalam Islam apapun terkait dengan masalah hati, ya tasawuf yang membahas secara tuntas tentang permasalahan ini. Karena fikih itu menyangkut masalah yang sifatnya ibadah dan muamalah, sedangkan tauhid adalah permasalahan tentang masalah keimanan kepada yang gaib, dan tasawuf adalah ajaran atau pembelajaran untuk melahirkan sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dicontohkan pada masa Rasulullah, yang mana para sahabat pertama kali sebelum diajarkan tentang banyak hal, mereka dibersihkan hatinya dari segala macam sifat-sifat yang tercela, dari segala macam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah pentingnya tasawuf. Oleh sebab itu, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya tasawuf ini Islami, dan peneliti menolak anggapan bahwasanya tasawuf ini tidak cocok untuk para remaja atau pemuda. Karena tasawuf ini merupakan implementasi dari nilai-nilai ihsan yang merupakan ruh dari nilai-nilai Islam dan iman. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan kepada ajaran Quran dan hadis yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia dengan fokus pada pembentukan karakter. Jadi karena pendidikan karakter berpusat di hati, maka yang lebih tepat pendekatannya adalah pendekatan-pendekatan tasawuf. Dan yang ketiga, mempelajari tasawuf tidak harus menunggu usia matang, atau biasa orang mengatakan usia 30 sampai 40 tahun. Itu tidak semuanya benar. Tapi ajaran atau nilai-nilai dari tasawuf itu sudah bisa ditanamkan sejak di usia dini dengan cara memberikan pemahaman yang baik, mudah dan menyenangkan. Mengaplikasikan nilai-nilai tasawuf itu bukan sesuatu yang rumit dan sulit. Kemudian yang keempat, puncak dari ajaran tasawuf adalah mengenal Allah dengan penuh rasa cinta, dan apabila hati seseorang telah diliputi dengan rasa cinta kepada Allah, maka akan lahir perilaku atau akhlak mulia yang dapat menghindarkan generasi milenial atau generasi muda khususnya dari kenakalan remaja yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dan yang terakhir, yaitu salah satu ciri generasi milenial adalah mereka menyukai sesuatu yang sifatnya instan, cepat dan mudah. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai pendidik harus mampu mengisi ruang-ruang media sosial dengan pendekatan-pendekatan tasawuf. Jangan hanya media sosial dijadikan sebagai ajang untuk caci maki, pecah belah, saling fitnah, menjatuhkan dan sebagainya. Akan tetapi isilah konten-konten media sosial tersebut dengan sesuatu yang memiliki nilai-nilai tentang kasih sayang, tentang akhlak mulia, dan lain sebagainya yang diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang bermartabat. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.